Dinasti Fatimiyah, pergolakan antara kaum Sunni dan Syiah. Menjelang akhir abad ke-10, kondisi dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah karena daerah kekuasaannya yang sangat luas sudah tidak dapat terkonsolidasikan lagi, atau tepatnya memasuki masa disintegrasi. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di berbagai daerah yang membebaskan diri dari pemerintahan pusat, terutama bagi gubernur dan sultannya yang sudah memiliki tentara sendiri. Salah satunya adalah dinasti Fatimiyah. Selain itu, hubungan antara dinasti Abbasiyah dengan orang-orang Syiah selalu dalam keadaan konflik. Karena dinasti Abbasiyah pernah berseberangan dengan orang-orang Syiah, maka faham Syiah bersikap oposisi bagi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Akibatnya, orang-orang Syiah selalu dikejar-kejar penguasa dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi. Kendati demikian, keberhasilan al-Mahdi juga tak lepas dari upaya propaganda Imam Abdullah Asy-Syi'i. Kesuksesan yang didapatkan oleh Asy-Syi'i telah mendorong Sa'id untuk meninggalkan markas besar Islamiyah di Salamiyah dan pergi ke Maroko untuk menjadi pemimpin kaum Syiah sekaligus mendirikan dinasti Fatimiyah pada tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi. Pada mulanya, pusat ibu kota dinasti Fatimiyah adalah di Maroko agar mereka terbebas dari pengejaran dinasti Abbasiyah yang menjadi musuh mereka. Tetapi setelah kuat, mereka kemudian pindah ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat, karena letak Mesir berada di antara keduanya. Dinasti ini diberi nama Fatimiyah karena dinasabkan kepada Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka mengaku masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ali dan Fatimah dari keturunan Ismail anak Ja'far al-Shadiq. Perlu diketahui, tidak lama setelah berdiri dinasti Fatimiyah di Maroko, maka Abdurrahman III yang memerintah dinasti Umayyah di Spanyol tidak mau lagi memakai gelar sultan. Karena itu, dia memproklamirkan diri pula memakai gelar khalifah di Cordova setelah memahami kelemahan khalifah Abbasiyah di Baghdad. Jadi, pada masa itu di dunia terdapat 3 khalifah dalam kurun waktu yang sama. Pertama, khalifah pada dinasti Abbasiyah di Baghdad, kedua, khalifah pada dinasti Fatimiyah di Mesir, dan yang ketiga, khalifah pada dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Ketiga khalifah ini tidak saling berhubungan di bidang politik, tetapi berhubungan di bidang ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi sebab Islam menjadi pusat peradaban dunia. Pada saat itu, bidang ilmu pengetahuan tidak dipengaruhi oleh politik. Karena letaknya yang berdekatan antara Baghdad dan Mesir, maka sepanjang perjalanan dinasti Fatimiyah selalu diwarnai dengan peperangan sesama Muslim, yakni dinasti Abbasiyah untuk saling merebut tanah Mesir. Adapun salah satu faktor kemunduran dinasti Fatimiyah adalah para khalifahnya yang menyebarkan atau bahkan boleh dikatakan memaksakan faham Syiah kepada penduduk. Untuk itu, seluruh pegawai diwajibkan memeluk mazhab Syiah. Semua qadhi atau hakim diwajibkan supaya mengeluarkan keputusan hukum yang sesuai dengan undang-undang mazhab Syiah. Bahkan Syed Mahmudun Nasir dalam bukunya yang berjudul Islam, Konsepsi dan Sejarahnya, para penguasa dinasti Fatimiyah ini mempropagandakan bahwa 3 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan harus dicaci maki dan dicela. Bahkan yang lebih kasar lagi adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Dia memerintahkan supaya dilukiskan cacian kepada para sahabat
baik di dinding-dinding masjid, di pasar-pasar maupun di jalan-jalan. Perintah itu dikeluarkannya kepada seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Tindakan Al-Hakim ini membangkitkan kemarahan rakyat Sunni yang merupakan mayoritas penduduk di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Mereka menuntut dihentikan segala bentuk caci maki yang ditunjukkan kepada 3 khalifah pertama tersebut. Tindakan Al-Hakim ini menimbulkan bibit-bibit kebencian dan kemarahan di kalangan rakyat yang menjadi bom waktu terjadinya perang pada saat yang tepat mereka bertekad hendak menghancurkan dinasti Fatimiyah. Tetapi faktor yang mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah adalah Perang Salib. Sebab pada saat dinasti Fatimiyah sedang lemah, tentara Salib ingin menguasai Mesir. Dalam situasi genting saat itu, Khalifah Fatimiyah minta bantuan kepada Nuruddin Zangki, penguasa Syam dan Aleppo, untuk membantunya memerangi orang Salib. Nuruddin Zangki mengirim sejumlah tentara di bawah pimpinan Asaduddin Zangki. Pada tahap ini terjadi perjanjian antara pasukan Asaduddin dengan pasukan Salib untuk sama-sama menarik diri dari Mesir. Tetapi setahun kemudian, orang Salib membatalkan perjanjian tersebut. Maka Nuruddin kembali mengirim bantuan tentara dalam jumlah besar di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dapat memukul mundur pasukan tentara Salib dari Mesir. Pasukan tentara Salib melarikan diri ke Syam. Untuk jasanya itu, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi menteri besar di Mesir. Selanjutnya, Nuruddin Zangki mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri dinasti Fatimiyah di Mesir. Maka pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, diumumkanlah berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dengan sendirinya berakhirlah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dapat lebih ditegaskan di sini bahwa Daulah Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sangat berjasa dalam mempertahankan Mesir dari serangan pasukan Salib dan mendesaknya keluar dari Mesir. Sehingga aset peradaban Islam yang bernilai tinggi, seperti Universitas Al-Azhar, dapat terpelihara dan diwariskan kepada generasi Islam berikutnya sampai sekarang. Sejarah Perang Salib ini akan kita bahas ke depannya. Sekian dan sampai jumpa.